mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini diberikan nikmat bernapas sehingga kita bisa berkumpul pada acara sore hari ini dan nikmatnya dalam menuntut ilmu. Masya Allah, pada hari sore ini antusias sekali ya para kaum milenial muslimah baperan bahwa perubahan. Begitu semangat banget nih para milenial untuk mengikuti kajian pekanan YN Yuk Ngaji Banjarmasin, terutama terkhusus untuk muslimah. Dan pastinya pada penasaran nih dengan tema kita pada hari ini. Pasti pada tahu ya, yang membawakan materi pada hari ini. Sebelum kita membahas ke tema, perkenalkan nama saya Ariyanti. Di sini saya selaku MC untuk membacakan susunan acaranya pada sore hari ini untuk sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Untuk kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk yang ketiga, tata tertib kajian untuk peserta. Yang keempat, ta'aruf dengan pemateri. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, sesi tanya-jawab. Untuk terakhir, penutup. Para hadirin yang diridhai Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara kajian sore pada hari ini kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Bersama-sama demi kelancaran acara hari ini kita membaca. Dimulai Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga hari ini acara kita lancar. Allah meridhoi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, acara kedua, kami persilahkan kepada saudari kita untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Teteh, kita persilahkan. Baik, bismillah. Syukron atas kesempatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Yang artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan.
Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Shadaqallahul Azim. Yang itu merdunya ya lantunan Al-Quran yang kita dengarkan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala dan dengan ridha Allah bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Untuk acara yang ketiga, bagi tata tertib untuk kajian peserta, dimohon peserta untuk membuka audio-videonya, siapkan alat tulis, ada yang penting untuk dicatat, dan nanti silahkan untuk bertanya minimal 3 orang ya. Mas, untuk acara keempat adalah harus singkat Acara keempat ialah ta'aruf singkat dari biodata pemateri yang akan kami bacakan. Teteh Dr. Dina Aulia Fakira, beliau lahir di Martapura 1 Juli 1993 yang beralamat Jalan Sultan Adam, Komplek Haji Ius, nomor 36, RT 23, Banjarmasin. Status beliau sudah menikah. Selanjutnya riwayat pendidikan beliau SD, MTSN, SMA di Martapura, sedangkan Fakultas ULM Banjarmasin. Untuk bidang organisasi yang beliau ikuti lumayan cukup banyak ya. Sebelum itu beliau di jenjang MTSN, SMA, dan fakultas perkuliahan beliau terlibat organisasi. Sebagai aktivitas saat ini wa Rabbatul Bait, aktivitas dakwah, dokter klinik, dan mahasantri IBOS. Prestasi beliau pun Masya Allah, yang diantaranya juara 1 Lomba Olimpiade Fisika SMP Kabupaten Banjar pada tahun 2007, juara 2 Cerdas Cermat Matematika SMA Spasel tahun 2009, juara 3 Kalimantan Faisit Convention tahun 2010, juara 3 Lomba Kaligrafi Diesna Fakultas ULM tahun 2011, juara 1 Lomba Kaligrafi Disna KKUM tahun 2012, dan peserta IMSCO UGM tahun 2013. Itu tadi biodata beliau. Untuk acara selanjutnya, kita persilahkan kepada pematerinya. Kita sambut Teteh Dr. Dina Aulia Farina. Kepada Teteh kami persilahkan. Tes. Suaranya kedengaran? Jelas, Teh. Jelas ya? Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada berapa peserta? Ada 37 partisipan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini ada di share panitia ya, sebelumnya ada giveaway. Jadi siap-siap nih pantengin kajian kita hari ini, kemudian dicatat baik-baik, nanti kalian bikin rangkumannya yang cantik, kemudian nanti di-share di IG story-nya, dan di-tag juga IG saya dan juga IG Yuk Ngaji BJM. Nah, nanti the best summary-nya insya Allah akan mendapatkan bingkisan gamis. Oke, jadi sebelumnya sebelum kita mulai kajian gitu ya, disclaimer dulu gitu. Saya di sini tidak akan menyebut diri saya itu sebagai pakar pernikahan atau apapun itu gitu. Saya hanyalah seorang pembelajar gitu ya, yang masih terus berproses sampai sekarang. Dan kajian kali ini pun juga ingin memotivasi kalian gitu ya, agar kalian mau diajak sama-sama nih kita belajar seumur hidup. Kemudian yang kedua, ya tips-tips dan langkah-langkah yang saya sampaikan di sini nanti itu merupakan bisa dibilang ya hasil rumusan saya pribadi gitu kan, untuk memudahkan kalian dari yang saya dapatkan selama ini, baik dari kajian Islam, training pernikahan, literatur dan juga pendidikan formal kedokteran maupun pengalaman pribadi saya sendiri seperti itu, sehingga saya tidak bisa gitu kan menyebutkan satu persatu sumbernya, tetapi insya Allah isinya itu dapat saya pertanggungjawabkan. Oke, sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Mohon di Oke, ya. Bentar. Muncul ya. Oke. Ya, jadi kita hari ini temanya adalah Go to Marriage Life, How to Prepare. Oke. Nah, ini konten-konten yang akan kita kulik pada sore hari ini. Nah, sebelum kita membahas ini lebih jauh gitu kan, kenapa saya pertama-tama membahas tentang the power of why ini gitu. Karena tentu setiap kita bertindak melakukan sesuatu ini kan harus punya alasan kuat ya, kenapa kita harus melakukannya gitu. Maka ini yang pertama-tama yang mau saya bahas. Kenapa kalian ikut kajian ini? Kenapa? Ada yang mau nulis? Bisa tulis di ininya kolom komentar. Saya sambil lihat-lihat juga biar makin seru ya. Tuliskan aja jawaban-jawaban kalian di kolom komentar. Kenapa nih? Ayo, silakan. Kenapa? Ada yang mau ngasih alasan kenapa nih hari ini kalian ikut kajian ini? Nah, ingin tahu. Oke. Nah, kenapa? Persiapan ke depan. Kenapa kalian perlu menerapkan apa yang kalian dapatkan pada hari ini itu nanti? Kenapa kalian perlu belajar jauh-jauh hari sebelum siap nikah gitu ya? Ketika sudah nikah bahkan seumur hidup gitu kan selama menikah. Kenapa kalian harus belajar gitu? Kenapa? Kenapa kalian perlu tahu? Kenapa? Nah, kayak yang pertama, kata Al-Qur'an, kata Allah, umat Islam itu adalah umat yang terbaik gitu ya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 ya kan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kata Allah. Kamu adalah umat yang terbaik gitu ya, yang dilahirkan untuk manusia gitu. Tapi itu dulu ya. Itu dulu. Sekarang gimana sekarang? Sebentar ya, terlindung. Oke. Nah, oke. Sekarang gimana kondisinya umat Islam? Ya kan kita lihat ya berbagai problematika di dunia ini itu seperti bisa dibilang seperti benang kusut. Bumi pun makin rusak. Terakhir kali kita kemarin di Kalimantan Selatan itu hampir seluruh kabupaten itu tenggelam oleh banjir gitu ya. Kita tahu. Dan dunia, bisa kita katakan dunia ini sekarang itu butuh generasi yang lebih baik dari generasi yang sekarang,
Untuk apa? Untuk bumi yang lebih baik gitu kan, untuk dunia yang lebih baik. The world need the best generation for future earth. Gitu. Kita lihat aja ya berita-berita yang berseliweran sekarang ini. Ada kemarin cerita tentang, bukan cerita, berita ya, berita tentang kakek koswara yang digugat anak kandungnya sebesar 3M gitu. Terus ada juga di Lombok, ibu yang akan dipenjarakan anaknya karena dituduh menggelapkan motor warisan ayahnya. Terus juga di Kebumen ada si anak yang tidak diberi uang untuk pasang behel, kemudian membunuh ibu kandungnya sendiri, seperti itu. Nah, itu hanya beberapa berita yang sangat menyayat hati kita gitu kan, yang menunjukkan gitu kalau sekarang ini dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Dan tentu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu beserta generasi terbaik yang lahir dari rumah tangga Samara ini tentu tidak tercipta begitu aja, melainkan butuh persiapan gitu kan, termasuk ilmu dan skill. Nah, di dalam Quran surah An-Nur ayat 26 ya kan, wanita yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk gitu. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat, dan laki-laki yang buruk itu untuk wanita yang buruk. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat, dan perempuan yang baik itu juga untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik, seperti itu. Artinya kita nih maksudnya dianjurkan untuk mencari jodoh itu di lingkungan yang baik, dan begitupun kalau kita mau mendapatkan pasangan yang baik, maka kita harus menjadi baik, itu ada usahanya gitu. Ini bukan jaminan gitu ya, bukan jaminan kalau kita baik itu pasti gitu ya jodohnya yang baik. Ya, ini tidak pasti gitu kan. Kita lihat aja misalnya contohnya siapa bisa ngasih contoh nggak yang baik gitu ya, yang solih gitu, dapat yang tidak baik, ada gitu ya, sebagai ujian bagi dirinya tentu saja. Misalnya seperti siapa? Ada bisa kasih contoh Nabi Lut gitu ya. Kemudian kalau wanita yang baik, istrinya Fir'aun. Ya, betul sekali, istri Fir'aun itu kan seorang wanita yang baik, tapi suaminya adalah menjadi ujian baginya gitu kan. Tetapi tetap karena dia mendapatkan suami yang seperti itu, akhirnya itu menjadi jalan juga baginya menjadi salah satu wanita terbaik gitu ya di surga. Seperti itu. Nah, ini kata Ustadz Salim Afillah kelak gitu. Setelah menikah, waktu kita itu sempit. Belum puas belajar jadi suami atau istri, tiba-tiba udah jadi ayah ibu gitu ya. Maka segeralah belajar menjadi orang tua, walaupun sekarang nih masih jomblo. Ini ada yang sudah nikah belum nih di sini? Apakah ada yang sudah menikah? Pengen tahu nih, ada yang sudah menikah belum, tapi sudah menikah tapi masih gitu ya, masih merasa bahwa perlu gitu ya, masih perlu untuk mengisi lagi gitu kan, mengisi lagi kekosongan yang dulu sempat tidak terisi, seperti itu. Atau walaupun sudah tahu gitu, tapi kita masih tetap perlu merecall gitu ya, saling mengingatkan, seperti itu kan. Itu. Yang namanya menikah ini ya, artinya kita siap gitu kan untuk menjadi warabatul bait. Ketika udah nikah, ketika udah akan menikah gitu ya, harusnya kita pun juga sudah akan siap gitu ya, akan kewajiban kita. Kalau tidak, itu namanya bukan istri ya kan, atau ibu betulan, tetapi kebetulan menjadi ibu dan istri seperti itu. Dan iya, percaya gitu, banyak ibu-ibu yang menyesal karena tidak sempat belajar di waktu luang saat belum tersibukkan oleh anak-anak, itu banyak sekali, termasuk saya sendiri gitu ya. Saya dulu yang mulai belajar tentang ilmu pernikahan, parenting dan sebagainya itu mulai mempersiapkan gitu kan akan menikah itu kira-kira 1,5 tahunan sebelum menikah, sebelum dipertemukan Allah dengan jodohnya, dan itu sangat-sangatlah kurang, seperti itu. Jadi itu bagi seorang perempuan siap menikah itu artinya siap taat gitu kan dengan suami selama tidak melanggar syariat. Sedangkan kalau bagi laki-laki siap menjadi pemimpin gitu ya, yang melindungi dirinya maupun keluarganya juga dari api neraka. Dan kedua peran ini itu mustahil dijalankan tanpa adanya ilmu. Itu makanya dalam hadis itu kan ada kata Rasulullah, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim gitu ya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, sekarang kita membahas mengenai benahi persepsi, benahi orientasi. Ada nggak di sini yang pengen cepat-cepat menikah? Kenapa pengen cepat-cepat menikah?
Silakan tulis di komentar kenapa pengen cepat-cepat nikah. Saya lihat-lihat ya kolom komentarnya. Kenapa pengen cepat-cepat nikah? Oke, nah, ayo biar menyempurnakan separuh agama, Masya Allah. Belum sih, mau selesaikan kuliah dulu. Oke, menjaga diri, Masya Allah. Silahkan di-mute dulu ya audionya yang baru join. Ada yang terbuka? Audionya ada yang terbuka? Ya. Belum mau cepat-cepat masih SMP, Masya Allah. Una masih SMP tapi sudah mulai gitu ya. Sudah mulai mau mempersiapkan. Ini Masya Allah sekali. Karena banyak aja yang sudah kuliah gitu kan, tapi masih merasa jauh, nggak mau nuntut ilmu. Gitu ya. Nah, oke, kita sekarang benahi persepsi dulu. Nah, nikah ini kita katakan itu berawal dari persepsi. Jadi bukan diawali oleh resepsi gitu ya, tapi diawali oleh persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi itu apa? Ada yang angkat tangan, Rini? Rini mau ngomong atau terpencet? Nah, jadi kalau kita bilang persepsi ini tuh sangat penting gitu ya, karena ibarat fondasi bagaimana kita itu memandang dunia. Itu cara pandang. Iya, Masya Allah. Siti Rahmatiara. Arin. Halo Arin. Nah, kayak kita, kalau kita analogikan gitu ya, itu kayak kita pakai kacamata. Dan dunia itu akan gelap ketika kita pakai kacamata hitam. Kalau kita ganti kaca dengan kacamata merah, ya, dunia juga akan, pandangan kita itu akan berubah menjadi merah. Orang pakai baju putih, kita lihatnya bajunya merah, seperti itu. Nah, jadi berubah gitu ya, sesuai dengan kacamata kita. Jadi, kita memandang dunia tergantung dari persepsi kita. Kita memandang pernikahan itu tergantung dari persepsi kita. Ketika kita kehilangan sesuatu harta kita, misal mobil, ada yang stres banget ya, ada juga yang biasa aja, tergantung persepsinya ini. Jadi yang biasa aja gitu misalnya punya persepsi kayak di dunia ini layaknya tukang parkir aja gitu ya. Yang dititipin banyak mobil ya kan, tapi ketika diambil oleh pemiliknya, ya dia nggak sedih gitu, nggak mau gitu. Nggak ada kan ya tukang parkir yang kayak gitu yang nggak mau ngasih kunci mobilnya ke pemilik mobilnya gitu kan. Nah, jadi dia mempersepsikan di dunia ini dia kepemilikannya terhadap mobil itu seperti tukang parkir aja gitu kan. Nah, itulah hebatnya persepsi. Begitupun dengan nikah. Persepsi ini yang akan menentukan gimana cara dia cari pasangan, pernikahan seperti apa yang dia inginkan, proses menuju pernikahan seperti apa yang akan dia tempuh gitu ya. Ketika mengalami masalah sebelum dan saat pernikahan ini gimana nih dia menyelesaikannya, itu semuanya tergantung dari persepsi. Itu. Jadi ada yang manusia yang menganggap pernikahan ideal itu seperti fairy tale gitu ya, seperti di drama Korea yang live happily ever after gitu kan. Dan saya bilang ini tuh berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia akan berupaya gimana pun caranya untuk mewujudkan sesuai persepsinya tadi. Dia tidak bisa menerima kemudian ketika realitanya itu tidak sesuai gitu ya dengan ekspektasinya dia. Bisa jadi lalu melakukan hal-hal yang dilarang syara gitu kan untuk mewujudkan ekspektasinya dia tadi yang live happily ever after tadi itu gitu, pernikahan seperti di fairy tale itu gitu ya, seperti cerita dongeng Cinderella gitu kan, seperti drama Korea gitu. Lalu akhirnya dia melakukan hal-hal tadi dilarang oleh syara, misalnya melalui perselingkuhan misalnya seperti itu, karena dianggapnya tidak seperti opa-opa Korea nih suaminya dia, terus ada yang laki-laki lain gitu yang memberikan perhatian yang lebih, akhirnya terjadi perselingkuhan misalnya. Dan kalau yang belum menikah, gimana cara diwujudkan? Ya tentu dengan pacaran gitu kan. Dan kalau saya bilang sih sama aja antara pacaran dengan selingkuh. Kenapa sama? Karena sama-sama hubungan yang tidak halal, sama-sama dilarang Allah dan sama-sama dilandasi oleh nafsu gitu. Dan tentu yang sudah membenahi persepsinya tentu tidak akan menuju pernikahan melalui proses pacaran tadi kan. Maka membenahi persepsi ini sebelum mulai bersiap menikah itu menurut saya itu sangat penting gitu. Yang jelas persepsi ini itu akan menghasilkan konsekuensi. Itu.
Dan untuk membentuk yang namanya persepsi yang benar ini tuh tentu tidak bisa ya sehari dua, apalagi 2 jam sekali pertemuan seperti ini itu untuk terbentuk persepsi yang benar-benar kukuh seperti itu. Maka kita perlu untuk mengkaji Islam dari akarnya hingga secara kafah, secara intensif, mendasar gitu ya. Kemudian setelah itu maka persepsi kita nih mengenai pernikahan yang sekedar romantisme belaka ini akan berubah menjadi aktivitas ibadah yang paling lama, ibadah yang paling lama yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian kita akan mencari tahu ya kan aktivitas seperti apa yang diinginkan oleh pencipta kita untuk kita kerjakan. Karena nikah ini adalah ibadah gitu ya. Sama halnya ketika kita mau ibadah sholat, tidak tergesa-gesa kita memulainya gitu ya. Tidak dilandasi oleh nafsu, mengilmuinya, apa sih syarat sholat, rukun sholat apa, boleh nggak aku sholat sambil gini, sambil gitu, sambil makan, sambil minum, boleh nggak gitu ya. Jadi harus tahu kan tentu kita sebelum sholat rukun dan syaratnya. Nah begitupun dengan menikah tadi. Jadi tadi saya bilang ya tidak dilandasi oleh nafsu syahwat gitu ya. Maksudnya bukan itu yang menjadi pertimbangan utama. Bukan berarti nggak boleh milih yang baik rupa. Sering ya netizen itu bilang, apalagi kalau ada yang apa ya laki-laki misalnya poligami gitu ya, terus istri keduanya atau ketiganya itu cantik gitu ya. Langsung dijudge nih gitu ya, oh menikahnya nih gara-gara nafsu gitu. Karena istrinya baik rupa gitu kan. Terus kita juga ya wanita, apakah nggak boleh kita milih yang baik rupa gitu ya? Bukan seperti itu, maksudnya tidak dilandasi oleh nafsu syahwat itu bukan seperti itu gitu ya. Maksudnya tadi bukan menjadi pertimbangan utama, bukan berarti tidak boleh dipertimbangkan gitu kan. Nabi aja bilangnya redaksinya kan dalam hadis beliau yang duluan diucapkan itu apa? Fisik gitu ya. Baik rupanya, hartanya gitu ya, wanita itu gitu ya biasanya dinikahi karena fisik kata beliau, harta, keturunan dan agama gitu ya. Jadi Nabi itu kalau ngomong itu realistis. Kita nih ya wajar gitu kan ketika lihat duluan itu kan fisik yang terlihat karena itu kan yang terlihat gitu ya, tertarik nih misal, terus setelah kenal gitu kan tahu kalau faktor agamanya misalnya tidak memenuhi standar kita, kemudian kita berani nih meninggalkan dia gitu kan sekalipun awalnya tadi tertarik sama fisiknya. Nah itu yang namanya tidak dilandasi nafsu syahwat gitu. Itu sekilas gitu ya tentang nafsu syahwat tadi. Oke, kemudian kita nih ketika tidak tahu gitu ya, ketidaktahuan ini kan akan menimbulkan ketakutan gitu kan, sedangkan pengetahuan itu akan menyebabkan ketenangan. Jadi gimana caranya supaya kita tenang dalam menjalani pernikahan kita yang akan mendatang gitu ya, tentu kita harus menjadikan ketidaktahuan kita itu menjadi adanya pengetahuan gitu kan, agar menyebabkan ketenangan. Seperti halnya misalnya kayak ibu-ibu baru gitu ya, biasanya saya pun ya ibu ibaratnya walaupun saya seorang dokter gitu ya, ketika baru punya bayi saya tuh masih walaupun ada ilmunya gitu ya, tahu ilmu di kedokterannya seperti apa, tapi tetap gitu ya kadang kala tuh bener nggak ya gitu ya, bener nggak ya gitu ya. Kalau anak saya sakit pun tetap gitu ya bawanya ke dokter anak gitu. Nah, jadi maka kita gitu ya, kita tidak akan gitu kita mendapatkan seorang calon pendamping yang speknya sesuai dengan persepsi kita tadi kalau kita mencarinya itu melalui jalan pacaran. Karena itu bukan jalan yang disukai oleh Allah gitu. Jadi jangan gampang baper gitu ya, jangan gampang baper sama keuuan pasangan-pasangan artis gitu. Ketika misalnya lihat siapa artis-artis yang baru nikah gitu ya, Dinda Hau misalnya sama suaminya baper gitu, pengen nikah. Itu kan mudah-mudahan di sini gitu ya semuanya setelah selesai kajian ini nggak gampang baper lagi ya. Baper itu kalau lihat temen nih suka cari ilmu, sedangkan kita hobinya kegoleran. Setuju nggak? Nah, lalu pernikahan ini sebagai misalkan ghaliza kata Allah yang di Al-Qur'an itu disebutkan 3 kali aja di dalam Al-Qur'an. Ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 154, Al-Ahzab ayat 7, An-Nisa ayat 21. Nah, cuma 3 kali disebutkan dalam Al-Qur'an misalkan ghaliza itu ketika Allah menyebut sebagai ikatan
misalkan ghaliza ini adalah ikatan pernikahan dalam An-Nisa ayat 21 itu, kemudian dua yang lain itu ketika digambarkan itu ketika perjanjian Allah dengan para nabinya dalam Quran surah Azab gitu, dan perjanjian Allah dengan hambanya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama gitu. Artinya yang namanya misalkan ghaliza ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan seperti itu, sesuatu yang terikat kukuh gitu kan, ikatan yang kukuh gitu ya. Nah kemudian tadi dengan persepsi kita yang sudah benar bahwa nikah itu adalah ibadah, gitu, ibadah seumur hidup. Jadi bukan saat bikin anaknya aja gitu kan yang ibadah, tapi semuanya itu ibadah gitu ya. Apa-apa yang kita jalani saat menikah itu ibadah, karena pada dasarnya bagi seorang muslim kan konsepnya seluruh aktivitas kita itu akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kalau kita semuanya kita karena Allah melakukannya, insya Allah semuanya berpahala seperti itu. Asalkan yaitu diniatkan karena Allah dan dilakukannya sesuai dengan hukum syariat gitu, syariat Islam. Nah, ketika kita nih sudah memperbaiki, membenahi persepsi kita dengan meniatkan ibadah tadi itu karena Allah, maka memilih yang terbaik itu tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi agama kita. Kemudian yakinlah Allah juga akan memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan lebih dari ekspektasi. Itu lebih dari ekspektasi kita gitu. Kita menilai diri kita hanya pada seperti ini gitu kan, pada tahap ini. Kemudian kita menilai gitu ya, menilai sering kan ya kalau orang ta'aruf itu menilai calon pasangannya seperti itu, dia terlalu tinggi, dia terlalu baik buat aku gitu kan, minder duluan gitu ya. Tapi ternyata Allah menilai kita berbeda gitu kan, bisa jadi ya Allah menilai kita berbeda gitu ya dengan penilaian kita, dan ternyata Allah memberikan kita yang lebih baik gitu ya dari ekspektasi kita. Ingat ya bagaimana cerita tentang Umar bin Khattab yang mencarikan jodoh untuk putri beliau Hafsah. Beliau melamarkan Hafsah kepada sahabat beliau Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menolak, kepada Utsman menolak gitu ya. Dan Rasulullah menghibur gitu ya, menghibur Umar bin Khattab bahwa nanti Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan ternyata Hafsah menjadi istri baginda Rasulullah SAW gitu ya. Itu. Nah, lalu pernikahan ini juga merupakan relasi persahabatan. Gitu. Relasi persahabatan gimana tuh kalau kalian menilai sepasang sahabat tuh harusnya kayak gimana? Bisa dituliskan di kolom komentarnya. Jadi relasi persahabatan gitu ya, dua sahabat yang berbeda karakter, beda bentuk fisiknya, diciptakan Allah itu berbeda, jalan berpikirnya pun berbeda, hak dan kewajiban berbeda, tapi ada yang sama ya. Sama-sama menuju tujuan yang satu, yaitu menggapai ridha Allah, hingga insya Allah diperkenankan bersatu kembali di surganya, harapan kita kan. Jadi makanya gitu ya, karena kita berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibandingkan gitu antara laki-laki dan perempuan, tidak apple to apple. Di sisi Allah itu derajatnya sama, laki-laki dan perempuan. Bedanya apa? Ya iman dan takwanya aja. Gitu. Semua manusia itu sama, ketika derajat di masa Allah, yang membedakan iman dan takwanya. Jadi sama laki-laki itu kita bukan untuk bersaing, tapi untuk kerjasama. Gitu kan. Salah kalau orang-orang feminis itu bilang ajaran Islam itu menomorduakan wanita. Gitu. Itu tuh salah sekali. Gitu ya. Wajar sih ya, karena mereka kan memandang lewat perspektif materialisme. Gitu. Jadi kita tuh nggak butuh, kita nggak butuh feminisme untuk mengangkat derajat kita. Kita udah punya Islam yang memuliakan kita dengan syariatnya. Tuh. Nah, kemudian kita membedahi orientasi gitu ya, membedahi orientasi menikah atau tujuan menikah, kan. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Jadi ya pernikahan ini adalah satu-satunya
kalau dalam Islam satu-satunya jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan gharizatun naw. Gharizatun naw ini naluri untuk melanjutkan keturunan. Dan ini fitrah gitu ya. Itu naluri yang fitrah yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Dan satu-satunya untuk jalan yang diperkenankan oleh Allah adalah pernikahan dengan akad nikah. Dan perasaan tenang dan tentram itu akan hadir melalui pemenuhan lewat jalan ini. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak memiliki ideologi Islam, mereka berbeda tentunya pandangannya dalam pemenuhan kebutuhan akan gharizatun naw ini. Lalu yang kedua itu ada untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga ini sebagai sarana efektif ya untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, ketahanan keluarga itu sangat rendah seperti itu. Jadi akhlak yang luhur pun itu sudah menurun gitu ya dari kalangan remaja kita. Nah, lalu untuk memperoleh keturunan yang solih, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, yaitu anak. Sekarang ini banyak orang-orang yang nggak mau punya anak, bahkan orang-orang Islam sendiri gitu. Tapi terutama yang paling banyak itu adalah kayak di negara-negara kuat banget ya kapitalismenya, seperti di Korea Selatan, Jepang gitu. Itu bahkan kalau di Korea Selatan tuh katanya dapat tunjangan bagi yang punya bayi gitu ya, bagi yang memelihara bayi dan anak-anak. Nah, karena orientasi menikahnya tadi itu beda gitu kan dengan kita. Jadi wajar mereka seperti itu. Bagi mereka anak itu bisa menjadi aset tetapi bisa juga menjadi beban gitu kan. Jadi membebani finansial mereka gitu kan, dan sebagainya. Bahkan seorang perempuan gitu yang menikah kemudian punya anak, dia jadi tidak bisa bekerja lagi, itu kerugian bagi mereka. Nah, sedangkan kita harusnya menyadari ya bahwa anak ini tuh sebagai investasi gitu. Jadi bukan beban. Investasi yang nantinya akan kita tuai terutama di akhirat. Bahkan setelah kita sudah tidak bisa lagi nih menambah pundi-pundi pahala, anak kita itu bisa mengirimkannya untuk kita. Tuh. Kemudian untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi dalam Islam ya memang ya hidup ini sepenuhnya kan untuk beribadah gitu ya kepada Allah. Nah, jadi rumah tangga ini adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal soleh. Lalu untuk meningkatkan rumah tangga yang Islami. Sekarang kita menakar kesiapan menikah. Jadi ada 6 gitu ya, ada 6 saya konsepkan gimana kita menakar kesiapan menikah ini gitu ya. Karena kan kadang kita bingung ya, aku nih udah siap apa belum kan. Nah, kita lihat dari yang pertama, kesiapan spiritual. Ini mengenai kematangan visi kita kematangan visi pernikahan. Dan tentu ini harus terus-menerus gitu, dipupuk lewat mengkaji Islam gitu kan, dipupuk juga nafsiyahnya, berkumpul dengan teman-teman yang bisa mengingatkan dan dengan orang-orang salih. Biasakan juga dari sebelum menikah kita itu bikin gitu ya, membuat habits atau kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu kan. Kita jadikan kita gitu ya, kita yang membentuk habits, jangan tanpa disadari malah habits buruk yang membentuk kita. Nah, lihat tuh tiap hari tuh apa aja rutinitas kalian gitu kan. Nah, jadi kalian bakalan tahu nih dominan habits baik kah, dominan habits buruk kah bagi kalian. Nah, nanti setelah menikah habits ini tuh akan menjadi habits keluarga, habits anak-anak kalian juga gitu. Saya pernah baca cerita tentang seseorang yang terhindar dari perbuatan zina gitu ya. Hanya karena beliau ini punya habits sejak kecil itu dibiasakan oleh orang tuanya untuk berwudu sebelum tidur. Jadi ketika nih mau melakukan sesuatu dengan yang bukan istrinya tadi itu, beliau mau mandi dulu, kata beliau mau mandi, setelah mandi terbiasa gitu ya, karena malam gitu kan,
berwudu beliau, dan saat berwudu teringat, astagfirullah, aku ini sedang ngapain? Berwudu, apakah aku ini mau berwudu untuk sebelum berbuat maksiat gitu ya. Dan setelah berwudu itu beliau langsung hilang gitu, hilang langsung nafsu syahwatnya tadi yang dari awal itu bergejolak gitu kan, melihat seseorang tadi yang menjadi partner zinanya tadi. Akhirnya langsung beliau balik ke rumah gitu, dan balik kepada istrinya. Nah, itu gitu ya. Dan terkait mempersiapkan aspek spiritual ini, habits yang bisa kita bangun itu banyak gitu ya, banyak sekali. Jadi bangun kebiasaan yang baik gitu ya. Bangunlah kebiasaan sampai kita menjadi orang yang luar biasa gitu kan. Biasanya orang biasa itu melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang biasa. Jadi mau jadi biasa atau mau jadi luar biasa? Nah, lalu kita yang kedua, kesiapan yang kedua yaitu kesiapan konsepsional. Ini mengenai konsep pernikahan, gitu kan? Gimana kita memahami tentang konsep pernikahan ini? Bahwa pernikahan ini adalah sarana menambah pahala dan ibadah, wadah terciptanya generasi, sarana tarbiyah, dan juga ladang dakwah bagi kita. Itu konsep-konsep pernikahan yang mesti kita pahami gitu. Lalu kesiapan psikologis. Nah, ini gimana kita lebih ke mengenal diri kita sendiri gitu ya, mengenal karakter lawan jenis gitu kan. Laki-laki itu biasa seperti apa karakternya, itu maksudnya dilihat gitu ya dari karakter secara umum gitu kan, karena perbedaan fisiologis kita, hormonal kita, perbedaan anatomi otak kita itu juga ada aspek itu gitu kan yang membedakan karakter laki-laki dan wanita seperti itu. Jadi kita harus tahu gitu supaya nanti nih kita paham ketika misalnya laki-laki itu kalau di rumah itu lebih jarang berbicara gitu kan, berbeda dengan perempuan seperti itu ya. Kemudian macam-macam ya ketika kita berbelanja aja nih misalnya ke mall gitu ya, ataupun ke supermarket gitu kan. Kalau wanita jalannya kan kesana kemari gitu ya, bahkan yang sudah dilewati pun bolak-balik lagi diliatin gitu. Akhirnya yang dibelanjakan itu beda dengan yang di daftarnya, di listnya. Kalau laki-laki ya rencana mau singgah ke Alfamart gitu ya, mau beli ini ya udah itu aja, dia menuju ke sana aja sudah gitu, balik gitu kan. Itu salah satu perbedaannya, banyak lagi perbedaannya gitu. Kemudian mengenal diri sendiri gitu ya, kita juga mesti tahu gitu kan apa kekurangan dan kelebihan kita gitu kan. Bahkan ada kalanya kita itu punya luka batin gitu ya, jadi kita mesti ngobatin juga gitu kan luka batin kita dan emosi-emosi negatif yang bisa jadi sampai membuat kita itu bisa jadi benci sama diri sendiri gitu kan. Karena dulu saya pernah gitu ya mengalami fase-fase ini. Maka kita mesti self healing dulu gitu. Ada nggak di sini yang pernah ngerasa aku tuh nggak pantas gitu ya, aku tuh nggak pantas dapat pasangan yang baik gitu, aku tuh nggak pantas dapat teman yang baik dan segala macam. Pernah nggak? Ada berapa? Coba saya mau cek lagi. Oh, ada 44 ya partisipannya. Masya Allah, nambah dari tadi 30-an sekarang 44. Nah, ada yang merasa seperti itu pernah? Pernah, ya. Ada lagi? Nah, ada sih, Kak. Jadi, mungkin ya barangkali kalian pada tahap itu sedang mengalami yang namanya self-loathing. Self-loathing itu kritik ekstrim terhadap diri sendiri. Ini bisa jadi karena misalnya pernah dulu ada trauma fisik ataupun mental gitu. Kemudian yang menjadikan itu trauma tersendiri dan tersimpan di alam bawah sadar kita. Kemudian kebiasaan kita untuk ekspektasi terlalu tinggi dan kadang tuh pengen mendapatkan sesuatu itu yang sesuai dengan harapan itu dengan cara yang instan. Kemudian ketika tidak mendapatkan akhirnya kecewa. Atau kita punya sifat yang perfeksionis gitu.
sehingga akhirnya kita itu tidak mentolerir kesalahan ketika kita melakukan kesalahan gitu. Kita nyalahin banget sama diri kita sendiri gitu ya, keras ibaratnya sama diri sendiri. Atau juga mungkin kita terlalu membandingkan pencapaian diri itu dengan orang lain, padahal sebenarnya kan tidak bisa ya kita bandingkan diri kita dengan orang lain dalam hal pencapaian duniawi gitu kan, karena start kita masing-masing itu kan berbeda gitu ya. Kita nggak bisa tentunya menyamakan diri kita pencapaiannya dengan orang lain. Nah, dan harusnya kalau mau bandingin tuh bandingin dengan diri kita yang kemarin-kemarin gitu. Karena kalau kita nih sulit gitu ya, kesulitan kita untuk menerima diri sendiri itu nanti akan merusak well-being kita, kondisi kesejahteraan psikologis kita. Maka kita perlu self healing dulu. Nah, lalu kesiapan fisik ya. Kesiapan fisik ini tidak sekedar akil balik gitu ya. Ada yang misalnya akil baliknya 12 tahun gitu ya sudah akil balik gitu. Secara syariat Islam gitu ya, secara taklif gitu ya, dia sudah mukallaf gitu. Artinya dia sudah terbebani oleh hukum gitu. Tapi kalau untuk pernikahan, dia dalam ilmu kedokteran itu dikatakan belum siap gitu kan untuk menjadi kalau per wanita gitu untuk hamil. Karena akan banyak risiko-risikonya nanti. Jadi ini tidak sekedar akil balik kesiapan fisik ini, tapi lebih kepada kematangan organ reproduksi kita. Gitu. Makanya kita perlu ya mempelajari mengenai kesehatan reproduksi. Lalu kesiapan material. Nah, bagi wanita tentu kesiapan di sini maksudnya kesiapan mengelola, lebih kepada mengelola keuangan. Gitu kan. Tapi bagus lagi juga kalau kita punya kematangan finansial. Kita kan bisa ya sedekah lebih banyak. Gitu. Apalagi sedekah sama keluarga sendiri tentu kan lebih baik lagi, bantu suami apalagi saat masa-masa sulit gitu ya, Masya Allah indahnya. Kesiapan sosial, nah ini kita perlu memahami perbedaan kultur gitu kan, dalam hal kita juga perlu tahu dong yang mana kultur atau adat istiadat ya yang sesuai dengan Islam ataupun yang tidak gitu kan, yang bisa ditolerir dan yang tidak gitu ya. Terus kita juga harus siap gitu bersosialisasi. Kita siap gitu ya. Gimana nih bergaul gitu kan dengan keluarga mertua gitu ya. Saya introvert nih Kak gitu ya misalnya. Introvert itu bukan menjadi alasan untuk kalian tidak bersosialisasi. Karena orang introvert itu juga harus bisa gitu ya bersosialisasi. Maksudnya ilmu untuk kita bisa bersosialisasi itu tuh bisa dipelajari gitu ya. Kalau yang namanya introvert itu lebih kepada dia nyaman gitu ya dengan lingkungan terdekat dia gitu kan. Tapi bukan berarti dia nggak bisa bersosialisasi dong gitu ya. Itu adalah hal yang berbeda gitu. Jadi kita harus tahu nih batasan yang mana bisa kita ubah, bisa kita perbaiki gitu ya, dan yang mana yang tidak gitu. Nah, apalagi kalau perempuan nih gitu, kita nih ada juga gitu ya potensi konflik dengan terutama mertua perempuan ya. Jadi kita perlu tahu juga apa-apa yang disukai dan tidak oleh rata-rata mertua perempuan. Apalagi kalau udah punya calon nih misalnya udah ta'aruf. Nah, ta'aruf sama mertua perempuannya juga artinya mengenal calon mertuanya juga gitu. Jadi nanti ketika kita udah menikah nih kita udah siap gitu, udah siap menjadi anak beliau gitu kan, udah siap berbakti kepada beliau juga, udah tahu gitu ya, kita udah bisa mencegah potensi konflik tadi seperti itu. Nah, sekarang apa-apa aja nih Kak ilmu-ilmu yang kita butuhkan ya, yang harus kita pelajari mulai dari sekarang dan sampai seterusnya. Ada 11 gitu ya, ada 11 knowledge yang saya rumuskan di sini. Yang pertama ini adalah materi dasar Islam. Nah, materi dasar Islam ini mencakup akidah, syariah, dakwah, gitu kan. Yang ini nanti akan menjadi pintu gerbang gitu bagi ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini tuh bahasannya kan panjang gitu ya, dan belajarnya sampai akhir hayat gitu kan. Jadi mulai sekarang kita perlu gitu ya mempelajari mengenai materi dasar Islam. Gitu. Apa namanya? Di Yuk Ngaji gitu ya, di Yuk Ngaji Banjarmasin juga ngadain ada kelas ngefast gitu ya, ada yang baru ngeslow ya panitia ya. Yang ini juga bisa gitu ya kalau kalian
bingung gimana sih di mana gitu ya, di mana kami bisa nih mengkaji tentang materi dasar Islam ini. Bisa gitu ya. Bisa DM ngaji BJM di IG-nya gitu. Adminnya nanti bisa membahas ya panitia ya tentang nge-slow. Tapi katanya kemarin udah tutup ya. Mungkin ada lagi nanti pembukaan baru ya, batch baru gitu kan. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih ini ya terutama fikih ibadah. Bukan berarti ilmu fikih yang lain tidak perlu dipelajari gitu kan. Ini kan yang wajib gitu ya. Yang saya tulis di sini tuh hanya yang wajibnya aja. Yang wajib tadi fikih ibadah gitu, karena sehari-hari kan kita beribadah gitu ya. Ibadah mahdoh di sini maksudnya. Fikih munakahat nih, fikih pernikahan, fikih nisa, fikih wanita, fikih muamalah, fikih interaksi antar manusia secara ekonomi gitu. Fikih ekonomi Islam lah gitu kan, ekonomi syariah. Nah, ini adalah fikih-fikih yang wajib gitu kan. Kita pelajari gitu, karena sehari-harinya gitu kan kita lakukan. Dan kita nanti juga akan tahu gitu ya, memperdalam lagi mengenai niatan makna pernikahan, hak dan kewajiban suami istri. Dari sini, dari fikih wanita dan pernikahan. Kalau dalam fikih muamalah nanti kita belajar transaksi apa aja yang boleh, apa yang tidak gitu ya, tentang riba dan segala macam. Dan ini hukumnya wajib gitu. Jadi ini bukan karena kita butuh aja gitu, tetapi hukumnya memang wajib, hukumnya memang fardu ain gitu kan, karena terkait dengan interaksi ekonomi yang kita lakukan sehari-hari. Tuh. Lalu komunikasi produktif. Ini kita akan belajar cara komunikasi agar tersampaikan dan diterima dengan baik oleh pasangan. Kita mesti belajar ini juga. Karena yang namanya komunikasi itu kan harus tersampaikan gitu ya. Apa mau kita gitu kan. Jadi jangan sampai apa yang kita mau berbeda dengan yang ditangkap oleh lawan bicara. Itu. Komunikasi produktif ini kalau dari yang saya pernah belajar itu ada kaidah-kaidahnya tuh banyak gitu ya. Beberapanya misalnya kayak clear and clarify. Jadi kita mesti menjelaskan secara clear gitu, jelas, kemudian klarifikasi kembali apakah sesuai nih. Jadi dalam bentuk pertanyaan misalnya. Jadi menurut kamu apa yang aku sampaikan tadi gitu ya. Terus balas, oh gini betul, oh iya betul gitu. Artinya diklarifikasi kembali apakah betul gitu yang kita maksud itu sesuai dengan yang dia maksud. Lalu choose the right time, jadi pilih waktu yang terbaik. Jangan sampai misalnya suami baru pulang kerja gitu ya, capek-capek, terus kita udah ngajak ngobrol hal yang berat lagi gitu kan. Itu kan waktunya tidak tepat gitu ya. Barangkali apa yang kita sampaikan benar, tapi waktunya tidak benar. Terus ada yang namanya dalam komunikasi itu kaidah 7-38-55 gitu. Jadi 7% itu gitu ya pilihan kata kita, maksudnya ketika kita nih berbicara ya hanya pilihan kata itu hanya 7% gitu ya yang menjadi faktor penentu dipahaminya atau produk atau efektifnya komunikasi kita gitu. Yang 38% itu adalah intonasi suara. Ketika kita nih misalnya ngomong ke anak, Umi sayang sama kamu gitu ya. Tapi kita intonasinya itu intonasi orang marah. Lalu apa yang akan ditangkap oleh anak? Ini Umi nih betulan sayang kah? Atau malah benci sama aku gitu. Intonasinya intonasi marah gitu. Jadi itu 38%. Jadi pilihan katanya betul gitu ya. Aku sayang kamu, tapi intonasinya tadi salah. Makanya 38% lebih besar. Dan 55% itu adalah bahasa tubuh kita. Ya, bahasa tubuh kita misalnya kayak tadi bilang aku sayang kamu sambil melotot, sambil berkacak pinggang gitu ya. Aku sayang kamu gitu. Jadi apa yang ditangkap oleh lawan bicara kita gitu kan. Tentu ini akhirnya tidak efektif dan tidak produktif komunikasinya gitu. Terus juga eye contact gitu ya, kita kontak mata dengan yang kita mau gitu, lawan bicara kita gitu kan. Apalagi kalau dengan anak tuh banyak lagi kaidah-kaidah atau teknik-teknik khusus yang tentu itu perlu kita pelajari gitu kan, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, karena ini akan mempengaruhi perkembangannya dia juga dan cara dia berkomunikasi juga nantinya
gitu. Terus ada lagi tentang bahasa cinta. Nah, ini atau love language. Jadi bahasa cinta ini itu semacam cara gitu ya bagi seseorang mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Tuh. Jadi bisa jadi bahasa cinta kita dengan pasangan kita itu berbeda gitu. Saya juga baru beberapa 2 tahun terakhir aja tahu gitu ya bahwa ternyata bahasa cinta suami saya tuh ini, bahasa cinta saya tuh ini gitu kan, dan sangat berbeda gitu. Jadi karena kita nih bahasa cinta kita ini belum tentu bahasa cinta pasangan kita itu gitu. Ada 5 gitu, ada 5 jenis bahasa cinta. Ada words of affirmation, itu kata-kata afirmasi gitu ya. Jadi ada orang yang dia itu merasa dicintai ketika lawannya itu mengatakan kata-kata manis, kata-kata cinta gitu ya, kata-kata yang romantis gitu kan. Nah, ini dia bahasa cintanya word of affirmation gitu. Jadi kalau kita tahu pasangan kita itu bahasa cintanya itu word of affirmation tadi, nah maka cara kita menunjukkan cinta ke dia itu adalah dengan banyak-banyak tadi kata-kata yang puitis lah semacam itu gitu ya. Terus yang kedua quality time. Nah, jadi orang ini akan merasa dicintai kalau pasangannya menghabiskan banyak waktu dengan dia gitu kan, tanpa gadget gitu ya. Ngobrol aja, sadar ngobrol aja gitu, quality time. Ada juga yang receiving gifts. Jadi dia merasa dicintai kalau dia dikasih kejutan, dikasih kado gitu. Ada lagi yang keempat tuh acts of service. Jadi dia merasa disayangi, dicintai kalau diberikan layanan gitu ya. Misalnya dibantu gitu ya. Nah, saya termasuk yang pertama apa yang kedua rasanya bahasa cintanya acts of service ini gitu. Jadi saya tuh benar-benar merasa wah gitu ketika suami saya itu ngebantu, misalnya ngebantu apa, mandiin anak gitu kan, atau jagain anak saat saya lagi perlu gitu tuh. Terus saya merasa sangat terbantu gitu ya, bantu cuci piring misalnya. Nah itu, wah nih sayang banget nih suamiku sama aku gitu. Tapi ada juga tadi wanita misalnya yang merasa dia itu, yang dia itu ya, yang bahasa cintanya misalnya word of affirmation tadi. Suaminya sudah melakukan acts of service gitu kan, tapi dia merasa nggak dicintai karena suaminya nggak romantis gitu. Padahal suaminya itu menunjukkannya dengan acts of service, tapi dia nggak menerimanya gitu, karena itu tadi bahasa cintanya berbeda. Nah yang terakhir itu adalah physical touch gitu, jadi merasa disentuh gitu ya, dibelai-belai misalnya. Itu salah satu bahasa cinta juga. Nah lalu yang keempat, manajemen emosi. Jadi ini kita gimana memanage ya emosi kita. Apa sayang? Jadi kita mesti oh iya Kak. Tentang psikologi pria wanita, self healing, psikologi anak kan, ini perlu kita pelajari untuk kita memudahkan dalam memanage emosi kita. Lalu yang kelima itu ada manajemen finansial, gimana ngatur anggaran rumah tangga supaya pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan. Kita bikin ya, caranya bikin anggaran rumah tangga kayak gimana, kita rencanakan keuangannya setiap bulan, bikin dana darurat, terus pas belanja bulanan itu bawa catatan gitu ya. Nabung juga untuk dana pendidikan anak, investasi, tentu harus belajar dulu gitu kan, fikih muamalahnya gitu kan, investasi seperti apa yang sesuai dengan syariat Islam. Tuh. Lalu yang keenam adalah kurikulum keluarga. Ini adalah guidelines yang dibuat oleh keluarga terkait pengembangan diri kita sebagai ortu dan tumbuh kembang anak kita. Tuh, jadi ini penting gitu ya, karena tentu yang namanya keluarga yang terencana itu akan beda ya outputnya dengan keluarga yang let it flow aja gitu kan. Ini kurikulum keluarga ini ada komponen-komponennya tersendiri gitu kan. Kita bikin gitu ya, kita bikin nanti di dalamnya termuat kayak ada tujuan gitu ya, tujuan pembelajarnya apa, topiknya, strategi pembelajarannya, terus ada detail planningnya nanti akan dilaksanakan seperti apa, terakhir dievaluasi tuh. Dan kurikulumnya tentu juga harus berimbang segala macam. Nah ini kita
perlu belajar juga gitu kan, perlu didiskusikan juga dengan suami nanti gitu ya, kalau bagi yang sudah menikah. Kalau bagi yang belum ya belajar aja dulu gitu. Yang ketujuh, manajemen waktu. Nah, ini sih yang susah banget gitu ya bagi saya pribadi juga gitu ya. Memanage waktu itu termasuk salah satu yang susah gitu. Walaupun kita udah belajar teorinya, pada praktikalnya itu ternyata susah gitu ya. Apalagi banyak hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Lalu yang kedelapan, ini adalah pengasuhan dan pendidikan anak. Ini mencakup kesehatan dasar anak, tumbuh kembangnya gimana, pola asuh gitu ya. Kalau pengasuhan ini fokusnya pada perkembangan fisik gitu kan, perkembangan mental, pertumbuhan. Nah, prakteknya kita bisa dibantu support system dalam keluarga gitu. Jadi nggak mesti kita semuanya gitu kan. Kita tetap ya dibantu sama suami gitu kan, sama anak-anak kita yang lebih besar ataupun keluarga kita yang lainnya. Nah, sedangkan kalau pendidikan gitu, pendidikan anak ini fokusnya pada pembentukan saksiyah Islam, kepribadian Islam. Jadi gimana kita menambahkan maklumat kepada anak, ilmunya, sakofahnya, tentang akidah, membiasakan adab dan akhlak yang baik gitu. Dan pada prakteknya ini harus dikendalikan oleh kita gitu ya, sebagai madrasatul ula gitu. Jadi ketika kita milih sekolah pun gitu ya, kita harus kita sesuaikan dengan kurikulum yang kita buat sendiri, kurikulum keluarga tadi gitu ya. Kita sesuaikan apakah sesuai dengan visi misi keluarga kita gitu kan. Sekolah yang akan kita peruntukan untuk anak-anak kita ini. Jadi gitu ya. Kita sangat butuh ilmu gitu ya. Makanya katanya wanita itu harus berpendidikan gitu untuk anak-anaknya juga. Jadi pendidikan yang dimaksud ini ya tidak harus selalu di sekolah formal kan. Karena ya kalau di sekolah formal kan kita memang fokusnya sebenarnya butuhnya ijazah ya. Ijazah ini ya memang bukti sekolah, tapi bukan bukti belajar ya kan. Karena faktanya banyak aja orang yang sekolah tapi tidak belajar. Karena yang namanya ciri belajar itu kan dilihat dari kebermanfaatannya di tengah-tengah umat gitu. Ketika kita ada punya gelar seabrek gitu ya, ataupun ijazahnya sebanyak apa, tapi kalau kita nggak bermanfaat di tengah-tengah umat, apalagi buat keluarga kita sendiri, ya apa gitu ya. Kesembilan, household activity skill. Ini banyak gitu ya, skill-skill yang kita perlukan dalam rumah tangga, beberes, masak, nyetrika, preparing food, cuci baju, setting meja makan, recycling, macam-macam gitu ya, banyak sekali. Walaupun kita nggak mesti kayak kita masak, nggak mesti kayak apa Chef Renata misalnya gitu. Yang penting kita bisa masak gitu ya. Saya aja awal-awal nikah tuh nggak bisa bedain bumbu-bumbu dapur itu. Paling taunya tuh cuma kunyit doang. Nggak tahu yang mananya laos, bedain laos, jahe, apalagi tuh bukan ketumbar apa sih, pokoknya yang rimpang-rimpangan susah banget bedain gitu ya. Pas sudah nikah baru bisa bedain itu gitu. Tapi itu tuh tadi namanya, makanya belajar itu seumur hidup gitu ya. Ada yang nggak bisa, awalnya nggak bisa pakai mesin cuci misalnya kan, belajar gitu, makanya kita perlu belajar gitu kan. Bisa kok kita kalau kita mau belajar. Ke-10, perawatan diri dan kecantikan. Ini perlu juga gitu. Karena kita yang namanya skincare gitu kan lah untuk menjaga gitu ya, menjaga rizki anugerah dari Allah yang diberikan buat kita gitu ya. Kulit halus kita mesti kita rawat gitu ya. Mesti kita rawat supaya enak juga dilihat sama suami ya kan. Dan make up pun gitu ya, kita juga perlu belajar karena kita perlu make up juga di rumah gitu ya, make up untuk di rumah buat suami gitu. Jadi kita bantu juga suami untuk menjaga pandangannya dari fitnah di luar, fitnah wanita kan. Dan tentu kita harus tahu gitu ya, ketika kita mempelajari ini, kita jangan lupa, kita harus tahu apa-apa aja nih di dalam produk skincare itu, bahan-bahan yang biasanya itu haram, seperti itu. Kita mesti milih, harus tahu kita batasan-batasannya dalam Islam. Kita make up itu ya kita tahu bahwa mesti di rumah aja gitu kan. Kalaupun mau keluar ya paling kita misalnya pakai sekedar supaya anak dilihat aja gitu kan, pakai supaya tidak bikin mata orang sakit lah ibaratnya ya, dengan wajah berminyak kita. Oke lah misalnya kita pakai bedak gitu kan, tapi yang tidak yang menor tentunya gitu kan.
nggak perlu pakai bulu mata palsu apa segala macam gitu ya, yang heboh-heboh banget lah gitu ya. Cuma pakai bedak ya udah enak kok dilihat sama orang gitu ya, nggak nyakitin mata orang. Terus juga oh iya, apa mengenai ini juga kita mesti tahu gitu ya, kalau kita ada pembagian 3 pakaian gitu ya bagi wanita, pakaian di dalam kamar kita gitu kan, yang hanya boleh dilihat oleh suami gitu ya, seperti misalnya pakaian gaun malam gitu ya, gaun malam yang dalam tanda kutip seksi lah, itu suami aja yang boleh lihat, bahkan anak-anak kita pun jangan kita perlihatkan seperti itu, karena untuk menjaga fitrah mereka itu. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi 3 ya, pembagian 3 pakaian. Kedua, pakaian yang kita pakai di rumah yang bersama mahram kita aja gitu. Jadi boleh kita bisa pakai celana kah, pakai apa senyaman kita ya, baju kaos segini gitu kan, nggak pakai kerudung gitu. Yang boleh dilihat oleh mahram kita aja. Terus yang ketiga itu adalah pakaian kita keluar dari rumah, maka itu pakaian menutup aurat secara lengkap gitu. Kita pakai khimar, kerudung, pakai jilbab, gitu, gamis, gitu ya, pakai kaos kaki, gitu. Tidak ada lagi syarat-syaratnya semacamnya, itu tidak boleh longgar, tidak boleh transparan dan sebagainya. Nah, ini tentu perlu kita pelajari gitu ya, dalil-dalilnya apa dan segala macam. Tuh. Nah, lalu yang ke-11 itu ada ilmu kesehatan reproduksi. Nah, kita mesti tahu juga yang dasar-dasarnya aja tentang kesehatan remaja, hamil, menyusui gitu ya, tentang menopause, sayang. Nah, jadi kalau kita lihat ya, oh kok kayaknya ini banget ya, jadi seorang istri itu ya, apakah seorang istri itu juga mesti menguasai seperti halnya yang dikuasai oleh dokter gitu ya, terus chef lagi, guru lagi, apa lagi. Sepertinya kayak berbagai profesi gitu ya, mesti kita pelajari gitu ya. Ya sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu kan, yang penting kita dasar-dasarnya tadi. Saya tulis tadi ya, dasar gitu ya, ilmu kesehatan reproduksi, pengetahuan dasar gitu kan. Jadi nggak yang kalian nggak perlu tahu nih tentang misalnya fisiologinya kehamilan yang sampai mendetail seperti halnya yang diketahui oleh seorang dokter, tuh nggak mesti tahu gitu nih. Masa nggak mesti kayak chef gitu ya. Pasamnya nunya Pak Mudi. Ada yang menyala ininya, audionya. Silakan dimatikan dulu. Nah, lalu sekarang kita ke 10 langkah menuju nikah. Jadi langkah-langkah yang mesti kita, yang akan gitu ya, kalian lalui kalau kalian mau nikah. Nah, yang pertama nanti tentu ya berbenah diri dan persepsi, kan. Yang kedua, ketika kalian udah merasa punya ilmu yang cukup gitu kan, merasa kalian udah siap gitu. Maksudnya punya ilmu yang cukup untuk gitu ya, untuk sekedar bikin syariat ta'aruf ya, bikin aja gitu. Bikin aja dulu syariat ta'arufnya gitu kan. Ketika kalian udah tahu nih kan, persepsi kalian tentang pernikahan udah benar, kalian udah bisa tahu visi misi pernikahan kalian itu tuh seperti apa. Nah, bikin gitu ya, bikin syariat ta'aruf. Dan jangan lupa juga untuk mengkondisikan keluarga gitu, karena kita nggak semua gitu ya tentu berasal dari keluarga yang paham gitu kan akan syariat-syariat Islam dan sebagainya gitu. Bisa jadi juga ada orang yang berasal dari keluarga yang non muslim misalnya ya kan, itu tentu lebih berat lagi tantangannya bagi seorang mu'alaf gitu ya. Nah, lalu komunikasikan kesiapan dengan pihak-pihak terpercaya. Misalnya kalian punya guru ngaji gitu ya, musyrifah gitu ya, sampaikan kepada beliau, pembina kajian kalian gitu ya, atau teman kalian yang udah menikah, ibaratnya kayak minta carikan gitu ya, atau menyampaikan aja dulu gitu keinginan kalian bahwa kalian tuh pengen nikah gitu. Jadi komunikasikan, oh bahwa saya nih siap nih nikah kak gitu ya. Kira-kira kakak punya nggak gitu ya, yang
mau kan, yang mau menikah juga, saya pengen dong ta'aruf gitu kan, sampaikan. Nanti beliau bisa sama suaminya mengaturkan untuk apa, memulai ta'aruf. Jadi ta'aruf ini itu kalau kita bilang itu adalah usaha kita nih gitu ya, untuk memberikan pagar pembatas gitu ya, pagar pembatas supaya kita itu tidak terjerumus tadi ke dalam aktivitas zina gitu kan, ataupun mendekati zina gitu ya. Jadi ta'aruf tidak seperti pacaran, tapi justru mengenalnya itu lebih daripada pacaran sebenarnya. Lebih daripada pacaran kita mengenalnya. Karena kalau orang pacaran itu taunya itu justru hanya hal-hal yang baik aja terkadang gitu ya, terkadang. Tapi kalau ta'aruf ini uh, kita akan mengulik dia sedalam-dalamnya gitu, yang perlu kita tahu itu. Karena itu tadi ya dikatakan ini sebagai pagar pembatas gitu ya, karena pada proses menjelang menikah ini sangat rentan gitu ya, sangat rentan untuk terjerumus ke dalam zina gitu kan, atau bisa jadi sekedar prasangka buruk gitu kepada takdir Allah. Maka dari itu perlu yang namanya tadi perantara, sehingga ada batasan-batasan komunikasi yang ketat tapi transparan gitu ya. Dalam ta'aruf tuh komunikasinya itu ketat tapi sangat transparan, sangat-sangat transparan, apa adanya gitu ya. Karena kalau kita nggak jujur itu akan menjadi bumerang juga bagi kehidupan pernikahan kita nanti. Jadi kita dalam ta'aruf tuh justru nggak ada alasan untuk nggak jujur sebenarnya gitu kan. Tapi tentu pada hal tertentu ya, misalnya kayak kata ulama tuh boleh juga dirahasiakan misalnya aib di masa lalu gitu ya. Seperti misalnya dia dulu pernah berzina tapi sudah taubat gitu kan. Nah, maka itu tidak apa-apa, tidak apa-apa untuk tidak disampaikan. Ada ulama yang berkata seperti itu, karena itu justru nanti akan menimbulkan mudarat justru. Karena kan yang namanya aib itu ya mesti disembunyikan. Nah, itu boleh untuk disembunyikan. Nah, itu. Kemudian jadi atau tidak ta'aruf ini ya itu perkara takdir gitu. Jadi jangan menaruh rasa gitu ya sebelum waktunya. Jangan rindu sebelum jelas batas waktunya. Jadi ta'aruf ini bukan sarana untuk mempercepat atau memperlambat ya, gitu ya. Bukan sarana seperti itu, tapi sarana untuk memudahkan komunikasi dan sebagai pagar pembatas tadi. Nah, lalu apa bedanya ta'aruf dengan khitbah? Gitu ya. Kalau ta'aruf ini proses mengenal gitu kan. Kalau khitbah itu melamar gitu ya, melamar. Jadi lebih serius jenjangnya. Seorang pria melamar wanita kepada walinya gitu kan. Khitbah ini hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi kalau ta'aruf itu ya boleh dilakukan oleh perempuan. Maksudnya untuk memulainya gitu kan. Boleh gitu ya, wanita misalnya tertarik dengan seorang ikhwan nih kita, lalu kita ke teman kita nih yang udah nikah, aku pengen dong ta'aruf sama dia gitu ya. Nah, wanita yang ngajak ta'aruf duluan, tapi kalau khitbah ya yang melamar itu tentu adalah seorang prianya yang melamar wanita tadi kepada walinya. Tuh, jadi jenjangnya lebih serius dibandingkan dengan ta'aruf. Jadi kalau saat ta'aruf itu kita fasenya itu berpikir apakah nanti akan lanjut ke khitbah, kalau khitbah ini kita fasenya berpikir lanjutkah ke nikah atau tidak gitu. Dan bisa jadi kalau ta'aruf ini hanya belum sampai ke orang tua gitu kan, baru hanya dibantu oleh guru ngaji atau musyrifah tadi kan sebagai perantara tadi gitu, sebagai ibaratnya tuh kita seleksi awal lah gitu ya. Seleksi awal nih sebelum sampai ke orang tua kita udah serak nih gitu ya. Baru kita sampaikan ke orang tua, kita minta untuk ke orang tua kita gitu ya. Nah, ketika dia nih udah ngomong ke orang tua kita, nah itu maka udah khitbah ya. Khitbah itu artinya ketika dia meminta kita kepada orang tua kita gitu kan. Nah, maka jangan lupa untuk istikharah juga. Istikharah dan pilih dengan baik gitu ya. Pilih dengan baik. Ketujuh tadi nazar dan khitbah. Nazar ini artinya melihat gitu ya, melihat yang mau calon tadi. Lalu menyiapkan prosedural pernikahan dengan tetap memperhatikan ya interaksinya agar tidak berlebihan, karena biasanya di sini nih yang bahayanya, karena ngerasa udah khitbah ya, udah dilamar gitu kan, bahasanya tuh udah tunangan gitu ya, lalu menyiapkan misalnya ngurus-ngurus ke KUA dan sebagainya.
Nah, akhirnya pergi ke KUA misalnya naik motor berdua. Nah, tentu dong tidak seperti itu ya, karena kan namanya juga belum menikah. Jadi untuk persiapan proseduralnya tetap harus ada batasan gitu ya antara laki-laki dan perempuan itu. Makanya kita perlu belajar juga mengenai gimana interaksi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam tuh seperti apa batasan-batasannya tuh. Jadi nggak boleh juga tetap berduaan kita dalam persiapan ini tadi prosedural. Nah, lalu yang ke-9 akad nikah. Akad nikah ini mesti kita perhatikan ya, rukun dan syarat sahnya itu terpenuhi. Jangan sampai tidak terpenuhi, jatuhnya nanti apa? Kita zina seumur hidup gitu ya. Karena rukun dan syarat sahnya itu tidak terpenuhi. Maka harus diulang gitu akad nikahnya. Kalau hanya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Lalu yang terakhir, resepsi. Jadi diawali oleh persepsi tadi ya, diakhiri dengan resepsi atau walimah. Nah, ini juga harus sesuai syarat. Sekarang ini kita lihat ya banyak orang yang resepsi atau walimah ini itu sekedar mewah. Ya, sekedar mewah, banyak undangan di hotel sebagainya. Bahkan ada yang mau berhutang untuk melaksanakan resepsi yang mewah tadi. Padahal kalau dalam Islam sederhananya resepsi atau walimah itu adalah sekedar untuk mengabarkan gitu ya, sekedar untuk menginformasikan gitu ya, mengabarkan nih bahwa kami sudah menikah supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada ini kenapa nih kalau diam-diam gitu ya akad nikah aja yang disaksikan oleh keluarga aja, yang lain tetangga nggak tahu, orang-orang sekitar nggak tahu, terus kita nanti berduaan gitu ya, boncengan di motor, nanti kita disangka yang enggak dong gitu ya, karena orang-orang nggak tahu gitu ya, nanti kita difitnah macam-macam. Jadi itu untuk menjaga kita itu kan supaya tidak munculnya fitnah, ya maka harus ada walimah ini. Tadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengabarkan gitu kan, tujuannya untuk mengabarkan. Nah jadi ketika sampai nih tujuan mengabarkan ini, maka kita nggak mesti mewah-mewah gitu kan, nggak mesti mewah untuk resepsi atau walimah ini. Karena uang itu lebih kita butuhkan nanti saat kita tuh setelah menikah gitu kan. Jangan sampai kita jor-joran di resepsi tapi akhirnya kita nelangsa gitu. Setelah selesai resepsi kita nelangsa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Dan harus juga dipelajari mengenai gimana gitu tadi ya, gimana resepsi atau walimah itu di dalam Islam itu yang baik gitu kan, yang sesuai syariat Islam gitu. Tidak boleh campur baur antara tamu laki-laki dan tamu perempuan gitu ya, terus juga pengantin wanitanya tidak boleh berdandan yang kelihatan yang non mahramnya gitu kan, karena hukumnya sama ya tadi, namanya kita tadi berdandan berlebihan tadi itu kan tidak boleh ya dilihat oleh yang non mahram. Nah maka gimana dong ketika kita nikah misalnya kan ada pelaminan, nah bisa diakalin gitu. Kalau saya dulu nikahnya dibatasin gitu, jadi nikahnya saya di gedung juga gitu kan, tapi dibatasin jadinya gedung itu dibagi 2 gitu ya. Jadi tamu laki-laki masuk ke bagian laki-laki, tamu laki-laki, perempuan masuk bagian perempuan. Jadi pelaminannya pun dibagi 2 gitu. Jadi pelaminannya 2, jadi dibagi 2 juga di tengah pelaminannya laki-laki, suami kakak gitu ya, dengan bapaknya beliau dan juga ayah saya di pelaminan sebelah dengan mertua perempuan saya dan ibu kandung saya gitu. Jadi saya ya bermake up seperti biasa wanita pengantin pada umumnya gitu kan, tapi kan hanya dilihat oleh sesama wanita gitu ya, seperti itu. Dan jangan sampai ada hiburan-hiburan yang hiburan-hiburan misalnya yang sering terjadi yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, misalnya seperti dangdutan, wanita yang menyanyi gitu kan, terus tidak tutup aurat lagi gitu ya, contohnya. Nah itu mengenai pernikahannya. Kemudian kita ke kesehatan reproduksi remajanya. Ini saya ada video, sempat ya, udah hampir jam 6 ya. Masih tersisa berapa lagi waktunya? Panitia, saya mau share video, tapi nanti saya cepetin aja deh ya, nggak bisa diputar di sini, berarti nggak bisa dicepetin.
Astagfirullah. Kedengaran suaranya? Kesehatan reproduksi remaja. Ya. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. BKKBN 2012. Kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga remaja penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang, dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir, karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau katun. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan, di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia 13-14 tahun, dan anak perempuan pada usia 11-12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung beberapa faktor, contohnya gizi, dan lingkungan keluarga, dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami, keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Ini berarti remaja putra, berarti secara biologis, organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut miners. Haid atau menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan, payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus sekitar pubis atau alat kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak, dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. HIV atau AIDS, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad renit yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Hubungan seksual melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV, penggunaan jarum suntik yang tidak steril di antara pengguna narkoba, atau benda tajam yang tercemar darah yang mengandung HIV, seperti alat cukur, alat tindik, melalui darah ibu ke bayi yang dikandung dalam rahimnya, serta melalui ASI dari ibu yang mengidap HIV kepada bayinya. Hubungan seksual pranikah. Hubungan di luar nikah yaitu hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri. Pencegahan kehamilan pada usia dini. Remaja putri harus berani mengatakan tidak bila teman laki-lakinya mengajak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang mudah terangsang seperti alat kelamin, pantat, paha sebelah dalam, buah dada, leher, dan mulut, sehingga dapat mendorong timbulnya nafsu seksual. Hindari tempat-tempat yang sepi maupun gelap untuk berduaan dengan kekasih. Tips and trik remaja sehat. Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual, berpikiran maju untuk jangkau hal-hal baru dan berpendirian teguh, dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif, membina pertemanan dan persahabatan yang sehat, saling menghargai, memupuk perkenalan pribadi menjadi saling dukung atau pengertian. Nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-adiktif. Zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun intravena, melalui pembuluh darah, biasanya melalui jarum suntik, sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Dampak atau resiko penyalahgunaan narkoba, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, sesak nafas atau kesukaran untuk bernafas. Akibat jangka panjang, pengerasan jaringan paru-paru, pengerasan dan pengecilan hati, gangguan sistem dan fungsi reproduksi, terinfeksi virus HIV karena pemakaian jarum suntik bersama, dan kematian overdosis. Semoga melalui video ini, teman-teman semakin memahami tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi agar ke depan bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oke, kita balik ke sini. Iya. Nah, itu tadi tentang kesehatan reproduksi remajanya gitu ya. Beberapa tambahan dari kakak mungkin mengenai kesehatan reproduksinya kayak kita saat menstruasi gitu ya. Misalnya ganti pembalutnya jangan lupa lebih sering, lebih dari 3 kali gitu kan. Kalau bisa setelah pipis gitu ya, ganti aja gitu, jangan sampai lembab gitu kan. Terus celana dalamnya itu bahannya jangan yang kayak tidak apa ya, tidak bahan yang panas atau tidak bukan transparan sih, tidak dingin lah ibaratnya. Bagusnya tuh bahannya tuh katun, itu bahannya katun. Hindari yang apa sih nama bahannya, lupa. Yang kayak biasanya gaun-gaun malam tuh, nah itu hindari tuh baju apa kalau untuk pakaian dalamnya. Tuh, terus bawa tisu gitu ya, bawa tisu kemana-mana. Kalau misalnya kalian itu di tisu basah gitu kan, yang antibakterial. Kalau misalnya kalian pergi ke WC umum, toilet umum, itu bersihkan dulu pakai tisu yang kalian bawa itu gitu. Jadi tidak nempel gitu kan bekas orang ke kulit kalian. Nah, lalu gimana sih sekarang kalau pendidikan KRR gitu ya, kesehatan reproduksi remaja atau sex education dalam paradigma Islam. Sekarang itu yang akan kita bahas. Dan kita lihat ya sekarang ini perilaku seks remaja itu makin hari makin liberal aja, makin bebas aja, dan ini bikin kita khawatir dong tentunya. Dan ini kekhawatiran semua orang juga saat ini kan, sehingga berbagai analisis pun dilakukan oleh berbagai pihak. Lalu disimpulkanlah, oh kemungkinan nih karena kurangnya informasi remaja nih tentang kesehatan reproduksi, apalagi kita nih misalnya di Indonesia tuh masih banyak yang sering menganggap pembicaraan mengenai reproduksi ini itu adalah hal yang tabu gitu. Jadi ketika misalnya anaknya nanya, "Mama, adek tuh dari mana sih keluar, dari mana sih lahir?" gitu kan. Dari kuping, percaya gitu ya anaknya gitu. Sampai dia SMP dikiranya lahirnya dia dari kuping gitu. Nah, ini kan keliru gitu ya. Nah, lalu kemudian karena kurangnya informasi ini menyebabkan dianggapnya
remaja itu jadinya mencari informasi itu di luar gitu. Nah, lalu akhirnya digencarkanlah yang namanya pendidikan KRR ini, kesehatan reproduksi remaja ini. Tapi gimana nih sekarang hasilnya? Hasilnya gimana pendidikan KRR ini sekarang? Sudah sejak bertahun-tahun lalu gitu ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu ini digalakkan yang namanya KRR ini. Tapi justru nggak membaik, malah free sex itu makin menjadi. Kenapa kira-kira? Kalau menurut kalian tuh kenapa sih free sex ini makin menjadi? Ada yang mau nulis di kolom komentar? Oke, karena sudah jam 6, saya tidak menunggu lebih lama lagi ya gitu. Karena nanti waktunya mau habis ya panitia. Nggak sempat lagi tanya jawab. Oke. Jadi kenapa jadi free sex ini makin menjadi itu? Yang pertama karena sistem yang kondusif gitu kan. Sistem yang kondusif sekarang ini tuh untuk menjamurnya pornografi, porno aksi. Dan ini menjadi sumber rangsangan bagi naluri seksual remaja. Kemudian yang kedua, karena lemahnya kualitas keimanan dan kepribadian dari remaja itu sendiri. Lalu juga karena faktor longgarnya juga sistem kontrol dari masyarakat gitu kan. Masyarakat itu kebanyakan lebih banyak yang acuh gitu ya dengan misalnya masyarakat gitu. Apalagi sekarang nanti katanya mau ada lagi undang-undang RUU kekerasan seksual ya, RUU PKS gitu kan, RUU pencegahan kekerasan seksual ini nanti bisa dipidanakan kalau ada misalnya di suatu wilayah gitu ya, ada yang tertangkap berbuat mesum, saya berbuat zina, lalu ditangkap nih misalnya oleh ketua RT-nya, terus dinikahkan, kan biasanya gitu kan ya di beberapa daerah dinikahkan, itu kan termasuk nikah paksa ya. Nah, nikah paksa ini bisa gitu ya dipidanakan. Jadi kalau seperti itu makin-makinnya lagi ya, sistem kontrol dari masyarakat itu makin longgar. Masyarakat itu makin takut untuk mencegah yang namanya free sex tadi gitu, karena dia takut akan dipidanakan dengan adanya RUU PKS ini kalau nanti bakalan tembus gitu ya. Nanti akan dibahas katanya di 2021 ini. Kemudian tidak optimalnya pendidikan dan pembinaan oleh orang tua dan pihak sekolah juga. Itu beberapa faktor kenapa justru nggak ini ya pendidikan KRR-nya. Nah, lalu nih kita lihat data di survei SDGI 2017. Ini dia setiap 5 tahun, jadi nanti 2022 lagi surveinya. Jadi survei yang terakhir itu adalah 2% remaja wanita rentangnya 15-24 tahun, remaja pria rentangnya sama juga 15-24 tahun itu mengaku telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan 11 diantaranya, tentunya 11 ini maksudnya 11 dari 2% ya, dari remaja wanita, karena kan laki-laki kan nggak hamil. Jadi 11 dari yang 2% tadi itu mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, na'udzubillah min dzalik lah, data yang seperti ini kan sangat cukup mencengangkan kita gitu ya. Lalu Syatahu 2020 dari Komnas Perempuan, kan baru 2020 ya, 571 kekerasan seksual terjadi pada anak perempuan, dan 25%-nya ini dalam relasi personal dia mengalami kekerasan seksual. Lalu kalau dari CDC, Center of Disease Control, itu 1 dari 5 perempuan mengalami perkosaan. Nah, serem banget ya kalau kita lihat dari data yang ini. Nah, lalu ini kampanye ABCD. Jadi salah satu yang termuat gitu kan dalam pendidikan KRR ini tuh adalah kampanye ABCD. Apa itu ABCD? A itu adalah abstinensia, B itu be faithful, C kondom, D no drug. Nah, A ini abstinensia ini seks sebelum nikah itu tidak boleh. Nah, ini benar ya dan harus kita dukung tentunya. Kita harus membuat remaja melihat tuh bahwa ini satu-satunya pilihan bagi yang belum menikah, bahwa seks sebelum menikah ini adalah kesalahan, ini adalah keharaman, gitu kan, yang membawa kerugian dunia dan akhirat, itu harus disampaikan. Nah, sayangnya pada pendidikan KRR ini A ini abstinensi ini tuh hanyalah salah satu opsi, karena ada A, B, C, D. Jadi A ini hanya salah satu opsi aja yang bisa diambil remaja dan bukan dikampanyekan sebagai satu-satunya opsi gitu. Jadi kalau nggak mampu A,
be aja, be faithful aja, setia gitu. Setia pada siapa? Pada pasangan. Kalau remaja, gimana? Kalau kita udah menikah tentu dong pada suami atau istri masing-masing. Tapi kan pendidikan KRR ini tujuannya targetnya remaja. Jadi apa iya nih mereka udah bersuami udah beristri. Nah, di titik inilah nih celah liberalisasi seksual itu dibuka gitu, oleh pendidikan KRR ini. Karena maksudnya di sini jika mereka tidak bisa abstinensia boleh aja nih nge-seks asalkan dengan pacarnya aja. Jangan ganti-ganti gitu kan. Tapi kalau putus ganti pacar dengan pacarnya yang lain yang itu lagi ya. Ya begitu. Terus kalau nggak bisa setia lagi masih ada, tenang aja, masih ada C, masih ada pilihan C, opsi C, itu kondom, use kondom gitu. Implisitnya kan jadinya membolehkan ganti-ganti pasangan asalkan pakai kondom gitu kan dengan dikatakannya dual protection-nya gitu ya. Proteksi dari kehamilan dan penyakit menular seksual. Secara faktual memang kondom ini sebenarnya itu tidak efektif, tidak sangat efektif juga gitu kan untuk mencegah HIV/AIDS. Karena ternyata pori-porinya itu lebih besar dari ukuran virus HIV. Bahkan ada yang bilang itu sampai 700 kali lipat lebih besar ukuran pori-pori kondom daripada ukuran virus HIV itu sendiri. Jadi bisa dong terkena. Terus juga kondomisasi ini malah akan membuat remaja itu semakin berani gitu ya melakukan perzinahan. Mereka merasa aman dan nyaman gitu kan. Padahal yang sebenarnya semu kan aman dan nyamannya gitu ya. Oke, mungkin mereka terhindar dari kehamilan gitu ya, aman dari kehamilan gitu. Tapi ya dosa tetap aja dosa gitu kan. Yang namanya zina mau pakai kondom kayak mau enggak kayak tetap aja hukumnya dosa gitu. Terus D, no drug. Ini karena mulai ada gitu kan, mulai ada peningkatan tren HIV/AIDS gitu ya, penularan HIV/AIDS itu melalui penyalahgunaan narkoba, terutama narkoba suntik ya, para panasun gitu ya. Nah, dan ini juga termasuk kampanye yang benar sih ya, karena no drug, tapi sayangnya lagi mereka justru memperkenalkan strategi ngedrugs yang risikonya itu lebih rendah gitu kan. Istilahnya mereka istilahkan dengan harm reduction gitu. Jadi misalnya dengan mengganti jenis obatnya gitu kan dengan yang risikonya lebih rendah. Terus juga menghindari penggunaan suntikan berkali-kali gitu kan atau berpinjaman bersama-sama, gunakan suntikan yang steril. Nah, itu yang mereka kampanyekan dalam opsi D ini. Gitu. Wajar sih ya karena memang mereka memandang masalah perilaku seksual remaja ini itu hanyalah sekedar masalah medis, sosial gitu ya, juga bahwa banyak remaja menjadi korban di tempat aborsi gitu kan, terkena penyakit mematikan, tertular PMS, itu yang dilihatnya. Jadi tidak dilihat akar masalahnya kenapa hal ini itu bisa terjadi gitu. Karena konsep pendidikan KRR ala ICPD ini, International Conference for Population and Development, ini kan yang awalnya gitu kan konferensi yang menyuruh negara-negara itu termasuk Indonesia untuk mengkampanyekan pendidikan KRR ini. Nah, ini konsep pendidikan KRR ala ICPD ini tuh lahir dari pandangan atau paradigma berpikir yang sekularistik, liberalistik dan juga individualistik. Itu berbeda dengan Islam. Maka harusnya sih ya sudah seharusnya negeri yang dikenal religius ini tuh harusnya merumuskan sendiri gitu ya strategi penanganan masalah reproduksi remaja yang berparadigma Islam. Nah, lalu gimana KRR-nya dalam paradigma Islam? Maka pertama-tama kita perlu memahami siapakah remaja itu, mengenali apa yang sebenarnya terjadi pada diri seorang remaja. Lalu kita mesti berkomitmen untuk siap mendampingi dan membantu mereka dalam menyelesaikan persoalan mereka. Kan? Dan untuk membahas ini tuh kita perlu mengkaji dulu tentang potensi manusia. Itu. Jadi ya semoga nanti kita ada lagi kesempatan yang lainnya ya untuk membahas mengenai ini lebih dalam gitu karena kita juga nggak sempat banget membahas ini lebih mendalam karena waktunya terbatas. Kesempatan kali ini. Nah, sekilas aja mengenai hal-hal mendasar ya yang mesti dipahami remaja kalau dalam Islam untuk sex education ini. Yang pertama itu pemahaman
mengenai jati dirinya, bahwa hakikatnya remaja ini, dia ini adalah makhluk bagi penciptanya, gitu kan, yang mana tujuan hidupnya itu sesuai Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Lalu gimana cara meraih tujuan hidupnya dia? Lalu tentu harus terikat dengan hukum syara gitu. Lalu gambaran sistem aturan hidup yang harus digunakan untuk mengatur segala aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Nah, terutama gimana nih sistem pergaulan dalam Islam. Yang terakhir baru ketika mereka sudah menguasai yang keempatnya ini, baru kita perkenalkan tentang ilmu reproduksinya. Sementara berkaitan tadi dengan yang hygiene pribadi gitu kan, misalnya gimana cebok dari depan ke belakang. Nah, itu tuh sudah mulai dibiasakan seiring dengan perkembangan kemandirian anak. Itu. Nah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Demikian. Assalamualaikum. Demikian acara kali ini, apa yang disampaikan oleh Teteh Dr. Rina, Masya Allah ya, pembahasannya tadi tuh glowing banget gitu. Dan untuk kita yang mendengarkan penyampaian beliau tadi, pasti banyak nih pertanyaan. Nah, dengan waktu yang terbatas ini, kami minta maaf karena kan waktunya mau maghrib juga. Insya Allah Teteh Dr. Dina bisa dicat lewat IG beliau jika ingin ada yang ditanyakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kajian ini, kita pada sore hari ini dipersilahkan kepada Teteh Dr. Dina untuk memberikan closing statement-nya. Dipersilahkan untuk Teteh. Ya. Tes. Bentar ya. Ya, Masya Allah. Jadi dengan materi kita hari ini ya, walaupun sangat mendasar, tapi ternyata hampir 2 jam kita bahas gitu kan. Dan ini pun baru permulaan gitu ya, baru pembukaan atau hanya hal-hal yang mendasar aja gitu kan, yang saya sampaikan tadi, yang wajib kita kaji lagi nanti lebih dalam gitu. Jadi di sini mungkin saya ingin memotivasi aja gitu kan, memotivasi adik-adik semua gitu ya, supaya kita ini yang namanya seorang perempuan, tentu kita punya fitrah gitu ya, dan maka kehidupan kita pun juga mesti kita sesuaikan dengan fitrah kita ini sebagai seorang wanita, yang mana kita memerlukan tentu yang namanya bahan bakar untuk melaksanakan segala kewajiban kita itu, tanggung jawab kita gitu kan, peran-peran kita itu dalam segala kehidupan ini gitu ya, berbagai peran kita itu, dan kita memerlukan bahan bakar yaitu ilmu gitu kan. Maka yang namanya ilmu ini harus kita kaji terus seumur hidup. Itu aja sih dari saya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah dan tidak sempat tanya jawab kah, mungkin satu pertanyaan. Kasihan kalau ada yang mau nanya banget gitu ya. Ya, terbatas sempat juga. Ya? Oh iya, Kalau maghrib juga. Sudah ya. Ya. Assalamualaikum, itu aja. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di penghujung acara. Jazakallahu khairan kepada Teteh Dr. Dina serta para peserta kaum milenial muslimah baperan bawa perubahan yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu ini yang didapatkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita